Dan alhamdulillah dapat juara, dapat lentera emas dari presiden. Alhamdulillah tahun 2000. Daerahnya ada bukit. Loh ya, bareng-bareng lah ngerawat bukit itu biar nanti kalau ada air ambil dari situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedulur Suara Merdeka Banyumas, ketemu maning ya karo Kang Puji, Kang Santo karo Mas Kusno. Kira gelem Kang. Kalau kan Mas. Iya. Ya, mungkin gado-gado nggak apa-apa ya ya. Iya. Ya, bahasanya gado-gado, intinya dina Jumat Kliwon gue ketemu karo Mas Kusno ya. Mas Kusno gue perlu diperkenalkan apa nanti kenalan sendiri? Kenalkan dulu. Oh ya, nanti kalau kurang lengkap nanti ditambahi ya. Iya. Ya, sing aku kenal gue, sing nyong kenal gue Kang Mas Kusno ya. Iya. Mas Kusno gue apa yang nasional gue apa gue? Kader lingkungan nasional, apa kader? Kader konservasi nasional. Kader konservasi nasional. Penyuluh swadaya nasional. Penyuluh swadaya nasional. Apa maning sing nasional? Nasional gue di situ. Oh, gue di situ. Oke. Kalpataru pembina lingkungan tapi provinsi. Kalpataru pembina lingkungan. Intinya mambu lingkungan lah ya. Iya. Ya itu ceritakan ada kenalan dek bae. Iya. Anaknya pira, bojone pira, putune pira. Oh, sebut ya. Sebut. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya. Oke. Kang Santo, Kang Puji ya. Oh iya, luar biasa. Suun ya kehadirannya di apa? Di apa gitu? Pekarangan Buri Umah Nyong. Bisa di shoot ya? Ya. Ininya gambarnya ya nanti. Iya. Namaku di branding Mas Kusno karena apa? Yang senengnya di medsos Mas Kusno, di blog Mas Kusno, di YouTube Mas Kusno. Biar lebih semangat terus. Jadi ini Mas Kusno bae aja Pak. Sekalipun yang sudah putu. Putu pira putu? Ya, anak 2, 1 perempuan, kedua laki-laki. Alhamdulillah semua sudah rampung jenjang S1 semua. Anak pertama udah punya anak, jadi putu ya. Cucu umur 4 tahun, cowok. Alhamdulillah tahun ini masuk PAUD. Asik banget. Wes apa gerak-gerakannya wah lincahnya ngungguli kakinya gitu ya. Ya alhamdulillah niki ini sambiano ya ngopi ya. Ya, sambil ngopi. Ngopi anak gambar iki ya. Iki malah kopi ini malah anak gambar iki ya. Iki kok gua aku ya. Iya. Luar biasa. Ya terus sama apa jenengannya bulet rebus. Bahasanya singkong lah ya. Terus saya pakai anak gula aren asli ya, produk Paseh. Terus modelnya juga apa kopi sangan lah ya. Terus dikupek karo gagang manis. Kalau melihat prestasi terkadang saya enggan ya, tapi katanya supaya apa ngomong ya. Iya, aku ya, biar tahu iya. Ya aku sapa gitu. Dari awal pergerakan alhamdulillah 9 tahun, terus tahun 2009 gerak apa ini yang gerak pemberdayaan masyarakat, edukasi kepada keterampilan skill. Terus ada gerakan untuk penyelamatan sumber mata air, ada pengayaan jenis tanaman tertentu di wilayah Paseh dulu. Akhirnya berlanjut ke desa lain sampai ke kecamatan lain, kabupaten lain, dan sampai ke lain provinsi juga. Alhamdulillah 2009 saya diajukan ikut lomba PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat oleh Dinas Kehutanan saat itu Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah dapat juara, dapat lentera emas dari presiden. Alhamdulillah tahun 2009. Presidennya dulu saat itu Pak SBY. Ya. Pak SBY. Susilo Bambang Yudhoyono ya. Alhamdulillah. Pokoknya kayak nangis lah ya. Dapat duit nggak? Oh ya dapat dong. Alhamdulillah. Dan buat itu buat kegiatan selanjutnya. Oh dapat duit tapi untuk kegiatan selanjutnya.
kegiatan selanjutnya. Dan alhamdulillah saat itu ada buat ini, saat itu ada sisa lomba itu buat kolam renang, kolam sama beli paralon 700.000 itu loh. Di mana maksudnya? Di Pekarangan. Oh, ini, Pekarangan. ya. Dan terus berlanjut, tidak berhenti, malah semakin merajalela. Apanya yang kegiatannya. Apa aja kegiatannya? Kegiatannya ada menerima tamu, ada memberikan narasumber, ada kegiatan yang tetap konservasi, edukasi, masuk dari pos PAUD sampai perguruan tinggi saat itu. Wow, 2009 luar biasa. Akhirnya bahasanya ngumpuli pejabat apa ya. Tamunya juga banyak, dari lain provinsi juga ada, apalagi dari lain kabupaten ya cukup banyak. Itu terus berlanjut, akhirnya 2010 dampinganku salah satu desa LMDH jadi juara 2 provinsi. Di mana itu? Di desa Kalisalak. Kalisalak, Kecamatan Kedung Banteng, iya. Kabupaten Banyumas. Iya, itu jadi 2. Karena apa? Jujur. Karena menyenggah hutan dengan baik. Dan saya gerakan di situ, kita ada semacam komunikasi dengan masyarakat. Dan itu intens, itu loh. Akhirnya dapat juara 2 2010. Dan 2010 juga saya ada salah satu media yang menelusuri kegiatanku. Akhirnya saya dapat penghargaan dari salah satu industri rokok lah ya, Sejati saat itu. Makanya saya dapat penghargaan lelaki pengobar inspirasi, lelaki sejati saat itu. Kaget lagi, wah ini apa lagi gitu. Nah, anehnya saat itu nggak ngomong itu loh, dari tim media itu nggak ngomong ke saya. Ujuk-ujuk dia masuk ke wilayah-wilayah yang saya sambangi, gitu. Jadi nggak ngerti bener apa enggak ini Mas Kusno bisa jalan seperti ini. Nah itu akhirnya saya 2010 dapat itu. Terus berlanjut 2011 Temung Dilala ada lomba Kalpataru saat itu. Akhirnya saya ngambil di kategori pembina lingkungan. Akhirnya dapat juara pertama provinsi. Dan seharusnya memang tidak harus ambil itu, ada perintis, karena pembina itu biasanya untuk orang-orang punya jabatan tertentu. Masyarakat enggak ada gitu. Itu. Mungkin sebelum cerita jauh ini, kalau mengawali sendiri itu apa sih motivasinya mulai melakukan gerakan itu? Awalnya saya pikir gini, masyarakat lereng gunung terutama di pinggir-pinggir hutan itu jarang akses informasi. Jarang akses informasi, jarang memahami tentang apa itu manfaat hutan dan sebagainya, atau mungkin adanya nggak punya skill mereka. Skill apa? Misalnya keterampilan untuk menghidupi mereka. Selama itu kan contohnya hanya mengandalkan hutan loh ya, ngambil misalnya nanam apa dan sebagainya itu. Tapi setelah itu saya kasih edukasi, ada memasak dan sebagainya, dan kebetulan istri saya yang ikut ke sana juga gitu loh. Memasak, ada keterampilan cara membuat pupuk dan sebagainya gitu loh. Pupuk untuk tanaman, ada untuk pemanfaatan ternak dan sebagainya itu loh. Nah, setelah kita masuk ke sana, ternyata mereka bertahu, oh ini loh manfaatnya sumber mata air, ini loh manfaatnya hutan. Mereka akhirnya tidak tergantung ke hutan, ada keterampilan baru lah, pemahaman baru. Tadinya apa kebiasaan masyarakat yang tanda kutip merusak hutan misalkan, seperti apa contohnya? Era 2000-an sebelumnya itu kan ada illegal logging di wilayah lereng Gunung Selamat terutama lah ya. Sampai parah gitu? Ya enggak sih, enggak. Cuma data tercatat saat itu 2006 ya, di salah satu di KPH itu ada 206 pencurian kayu. 206 kasus. Iya. Kalau kayunya ya, pohonnya. Ya, pohonnya. Pohon apa? Ya pohon hutan itu loh ya. Termasuk pohon-pohon yang langka mungkin ya. Ya pohon yang gede-gede kan ada itu ya. Itu saya penyadaran itu. Terus akhirnya 2010
itu 2000-an ya, sampai 2003, 2004, 2005. Akhirnya 2005 ada kebijakan pembentukan lembaga masyarakat desa hutan, LMDH. LMDH. Ya, akhirnya saya bentuk di situ. Akhirnya alhamdulillah jadi. Terus apa itu ya? Akhirnya 2006 tercatat 206, 2007 hanya 4. Setelah ada edukasi dan sebagainya, 2008 0. Itu data real dari KPH Banyumas Timur. Akhirnya saya dapat penghargaan penyelamat lereng Gunung Selamat dari KPH. Tapi mengawali gerakan ini memang berkelompok atau sendiri dan membawa apa terus kemudian Iya, bisa iya. meyakinkan Pendekatannya, iya. Saya sendiri, kebetulan kan saya sendiri, mereka masih mempercayai saya. Saya dengan keterampilan tertentu, pendekatan tertentu, kadang Apa keterampilannya bisa diceritakan? pemahaman tentang fungsi pohon itu sendiri. Seperti Terus, apa misalkan Misalkan ada misalnya pohon benda, manfaatnya ini, kayu yang otomatis tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi gitu ya. contoh sekali. Misalnya kayak kapulaga, ada misalnya itu ada pucung dan sebagainya. Terus mensinergikan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Contohnya ya, misalnya ada kebijakan dari pemerintah supaya ada pelatihan memasak dulu ya. Saya langsung terus memasak bareng-bareng sama istrinya. Atau mungkin pelatihan membuat pupuk, saya terusin langsung gitu loh. Pupuk itu. Mereka kan percaya, oh ini caranya gitu loh. Basisnya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Terus Mas Kusno mendekati masyarakat, Iya. memenuhi kebutuhan keterampilan mereka. Iya. Dan yang paling saya senang, saya selalu membawa kopi loh ke mereka. Saya membawa kopi dan maaf ya, karena mereka senang merokok ya. Saya bawa itu. Ya asal kumpul kan. Modalnya Mas Kusno ya, Suci ya. Modalnya siapa modal? Sendiri. Modal itu. Jadi saya siang malam masalahnya. Saya siang malam nggak terpaku hari ini karena saya memang nggak ada kerjaan, pengangguran aja saat itu ya. Kalau sekarang sama masih tetap saya memang intent dengan pengangguran. Iya, makanya contoh dengan saya aja ya. Ya, pengangguran yang pengangguran kalau ditekuni gimana? luar biasa. Hasilnya saya alhamdulillah. Oke. Iya, Tapi makanya ada tantangan nggak sih ketika mengedukasi masyarakat agar mereka itu bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan masyarakat hutan ibaratnya. banyak. Salah satu tantanganku yang kuping pedes itu ya. Kupingnya pedes. Itu cerita orang yang nggak masuk ke situ. Apaan cuma dopok tuh sih apaan itu loh. Dopok tuh siapa? Ngapain ikut-ikutan sama dopok? Nah, ternyata metode ini adalah paling enak. Karena apa? Dengan mentransfer wawasan kepada mereka dengan dopok kan itu luar biasa gitu. Ya kayak ini aja kan. Mungkin Mas Santo, Mas Uji nggak ngerti tentang ilmu kan, dengan dopokan ngopi bareng kan lebih paham gitu aja. Ini yang lebih enak karena pendekatan dengan masyarakat itu ya intinya apa? Bahasanya warik loh ya. Seneng loh ya. Apa senangnya dia gitu. Gitu. Dan itu inten Mas dari kadang pagi ya. Awal pertama seminggu sekali, keduanya minggu kedua 2 kali dan seterusnya. Sampai ditinggal ini ada yang meninggalkan ketika jenengan lagi ngobrol. Nggak ada. Mereka enggak. Cuma orang lain ya enggak masuk ke situ. Kalau misalnya mereka di pinggir jalan dan sebagainya enggak bakal. Sampai ketika saya ada gerakan penyelamatan mata air, salah satu mata air yang harus dijaga. Tahun berapa? 2006-2007-an. Di mana? Di lereng Gunung Selamat itu salah satu mata air yang tidak boleh karena mata air itu untuk pertanian. Jadi itu kumpul semuanya, orang-orang kumpul semuanya, banyak satu gerumbul di wilayah atas itu kumpul. Saya harus ikut, asik loh. Dan saya modal saat itu kan nggak terencana dengan baik lah ya. Kumpul ada 40 orang saat itu. Ya, tembung dilala saya bawa uang 20.000. Itu kegiatannya apa? Ya itu pemahaman pentingnya sumber mata air. Ngumpulnya di mana? Di sumber mata air sendiri.
Apa belik apa? Mata air tuh gede banget. Itu namanya mata air wadas pecah, itu nggak boleh diambil oleh siapa saja untuk mengairi pertanian. Keramat ya, keramat apa? Ya nggak dikeramat sih. Cuma orang situ ada yang meramatan, ada yang keramatkan lebih asik gitu ya. Akhirnya saya 20.000 nyuruh sama salah satu masyarakat. Tuku apa jenengnya goreng-goreng lah ya, dan dapat alhamdulillah saat itu 200 rupiah kalau satu goreng-goreng gitu ya, dapat banyak cukup gitu. Berarti apa siang hari Siang hari. orang ngumpulin orang terus lekaran apa? Iya, pokoknya nang pinggir kali, pokoknya kelekaran orang kena kok. Asik. Videonya masih ada. Kenalannya gimana? Saya Mas Kusno, terus apa? Mereka kan menyebut saya Pak Kusno ya. Iya. Nggak berani karena mungkin saya kan orang dianggap orang istimewa ya. Orang-orang anu itu asik gitu loh. Pokoknya kalau nggak hadir sayang katanya gitu ya. Aku tuh ikut gitu. Bahasa menterengnya ya, aku tuh melu gitu. Tapi itu mengawali itu dari lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar yang berbatasan langsung dengan hutan. Asik banget pokoknya. Masalahnya apa sana? Kok jadi mereka mau gitu? Apa udah mulai kerasa apa? Mata airnya sering surut apa? Enggak. Masalahnya karena apa? Ternyata pemahaman mereka udah membutuhkan tentang apa namanya informasi tentang misalnya alam, tentang pertanian, ternakan masih butuh. Mereka menganggap saya punya jaringan teman-teman dari kedinasan gitu. Selama ini pemahaman warga ini seperti apa? Kan mereka kalau secara alamiah ya, itu kan apalagi berada di lereng hutan. Setidaknya mereka juga bisa memahami tentang apa fungsi hutan dan lain sebagainya lah. Pemahaman yang kurang di masyarakat itu apa sehingga apa Mas Kusno ini mencoba memberdayakan dan memberikan edukasi ke masyarakat. Hutan adalah milik kita bagi mereka. Jadi intinya dari turun temurun bapaknya kakinya dulu itu mereka ya memanfaat hutan dari kebutuhan ekonomi dari hutan. Itulah. Berarti mereka pemahamannya hutan ini dimanfaatkan tapi tidak dijaga seperti itu. Arti jaga belum paham malah. Jadi nggak ngerti jaga. Intinya apa? Saya butuh misalnya pohon satu ya tebang gitu loh ya. Pohon apapun. Misalnya pohon hutan gitu, yang tadi yang ada illegal logging gitu. Memahami bagaimana menjaga hutan ini. Iya, belum paham. Nah, setelah ada metode yang saya pakai, ternyata itu ya itu. Makanya ada istilah pengalian ketergantungan dengan hutan gitu loh. Istilah itu kan ada, saya bikin itu. Jadi mereka jangan apa-apa lari ke hutan gitu loh. Gitu loh. Lari ke hutan itu apa? Ya, ngambil kayu itu dijual. Iya. Terus untuk kebutuhan digantinya dengan supaya nggak tergantung aktivitas di apa masyarakat dengan tadi yang ada ternak atau mungkin pemanfaatan di bawah pohon. di bawah pohon. Ya, pohon damar. Yang sini kan hutan produksi pohon damar dengan nanam kopi, ada alpukat itu. Tadinya belum ada sama sekali. Cuma hutan pure gitu ya. Enggak optimal. Enggak optimal dan mereka pun hanya swadaya sendiri. Jadi ini apa enggak ada perawatan, kadang-kadang asal nanam aja gitu dia. Begitu. Tapi kalau potensi di lereng hutan itu untuk tanaman produktif yang dari dulu ada siapa? Kemudian ini mungkin jadi sebuah potensi dan bisa diberdayakan masyarakat untuk sumber ekonomi. Ya dari dulu. Sebenarnya dulu kan ada istilah di sini dari Mbah Buyut saya dulu kan ada istilah alas kontrak loh. Alas kontrak loh ya. Jadi mereka menggarap sawah yang di bawah produksi yang perhutani itu yang ada itu alas kontrak namanya. Nggak ada masalah. Ya tanamnya itu ada pisang, misalnya ada kayu alba enggak ini. Ya itu kopi atau mungkin ada sayuran itu ya. Sayur apa ya? Sayur selada itu yang di kan ada air-air itu ya cara gitu. Jadi belum dapat menghasilkan. Makanya ketika ramainya apa sebelum reformasi sudah ada. Itu mencuri kayu itu hal biasa. Hal biasa. Waktu saya kecil juga saya tahu kalau ada kayu itu tahu ini kayu curian.
Nah, setelah dipahami tentang kayu itu manfaatnya apa, beliau sadar, oh iya iya. Ternyata sehari cuma dapat 20.000, akhirnya saya nggak manfaat, nggak berkah sebagainya seperti itu. Oh, hasil dari tanda kutip misalkan mencuri, Iya, itu nggak seberapa. iya, Dengan risiko misalkan. resiko iya. Terus diganti dengan nanam kapulaga, Olahraga, kopi, Kopi. ya, pokoknya jenis-jenis yang manfaat itu. Oke. Berarti setelah itu mulai pemahaman terbentuk, juga seiring waktu dibentukkan juga Lembaga masyarakat desa hutan 2005. 2005. Ya. Nah, sejauh ini berarti kegiatan di LMDH ini seperti apa? Terus kemudian apa ya? Ada perbedaan nggak ketika dulu masyarakatnya seperti itu, sekarang melihat potensi hutan ini untuk dijaga bagaimana? Jauh, dia lebih tenang. Hidupnya lebih tenang. Tenang karena nggak ada angin di sini. Iya, iya. Jadi apa? Indikatornya apa indikator? Dulu kalau masuk ke hutan ya, orang-orang itu ketakutan karena takut ada patroli gitu loh. Oh, Iya, karena pasti dia akan mencuri gitu loh. Sekarang enggak. Dari sejak itu enggak ada. Enggak ada. Makanya dalam perjalanan itu saya 2008 saya bikin desa kawasan Windu Jaya Kalisaruk Baseh setelah dibentuk LMDA itu. apa? Desa kawasan. Iya. Windu Jaya Kalisaruk Baseh yang saya sebut itu Wikaba itu dulu. Wikaba. Iya. Sekarang masih. Sekarang enggak. Dan itu saya kumpulkan 3 desa itu setelah itu keberhasilan itu. Dikumpulkan bareng-bareng 3 desa, 3 kepala desa, 3 LMDH kumpul. Bikin programnya apa aja? Hanya penyadaran itu, setelah itu pemanfaatan LMDH itu kerjasama dengan perhutani, dengan dinas terkait untuk pemanfaatan bawah tegakan itu. Berarti ini berkaitan ketika alam hutan ini dijaga, kemudian jadi ada sumber air bersih yang terjaga juga, atau karena juga sumber air ini mulai berkurang, terus kemudian juga hal itu digelorkan Penyelamatan. Sumber mata air untuk wilayah ini nggak berkurang, dalam tanda kutip selalu cukup lah ya. Karena apa? Saya lihat dari Sungai Lugawa di atas untuk mengaliri beberapa desa, misalnya pertanian dan sebagainya itu masih tercukupi. Intinya apa? Kita antisipasi mbok nanti kalau nanti kalau kita nggak ada penyadaran nanti hutannya lebih rusak kan akan lebih parah. Dan sampai sekarang pun masih tercukupi, masih bagus untuk mata air untuk pertanian, untuk langsung 6 desa juga cukup, untuk air bersih juga Pamsimas juga cukup. Sampai sekarang dari dulu nggak ada masalah untuk mata air. ini kemudian melebar ke wilayah lain juga. Iya. Salah satu sasarannya di daerah mana yang mungkin jadi perhatian untuk ada edukasi pemahaman tentang desa hutan? Ya, setelah ada 3 desa itu, saya lompat ke Kecamatan Bojuraden. Di sana juga saya bentuk sendiri 2008 LMDH di Desa Karangmangu. LMDH itu bentukan dari bawah. Masyarakat, gitu ya? dari bawah masyarakat. Bukan ditetapkan Enggak, top down gitu dari atas. enggak. Dari saat itu kan yang sudah ada di Ketenger, Kalibaru sudah ada LMDH ya. Tapi Karangmangu belum ada. Saya bentuk di situ 2008. Jadi akhirnya setelah dibentuk sana juga akhirnya mereka masuk ke hutan. Oh iya, luar biasa, potensinya bagus. Habis dari Bojuraden juga lompat ke desa lain, misalnya ke Karanglewas, tempat-tempat dan tempat-tempat yang lain. Ketika di desa lain yang mungkin tidak punya potensi Hutan ya kan. hutan, apa yang diedukasi? Pemanfaatan pekarangan. Kenapa? Ya contohnya misalkan ya kita punya lahan mungkin 5 meter, kenapa nggak ditanamin misalkan atau mungkin sayur atau mungkin salam atau mungkin tanaman yang manfaat buat rumah tangga. Cara mengedukasinya bagaimana? Apakah ada gerakan lain? Karena kan kadang niat baik belum tentu diberi baik. Iya. Makanya saya masuk POSPAUD dan perguruan tinggi karena itu. Ketika saya masuk POSPAUD SD atau TK, itu ternyata apa? Berdampak kepada desa itu sendiri, desanya dia. Makanya akhirnya orang tuanya seneng,
Ya, kenapa ya? Akhirnya kita bisa masuk ke wilayah-wilayah yang bukan desa hutan. Ya, kemudian untuk kayak gerakan apa bibit ini mulai kapan? Nah, Ya, berbagi tanaman. ya. Kan? Ngopi dulu ya. Dari awal saya sendiri gini, karena kalau bahasanya gini, saya ngasih uang Rp1.000 ke Mas Puji, mungkin agak riskan lah ya anak ya. Tapi Wagu ya? wagu cukup pokoknya. Riskan, tapi Melasin, iya. Masa saya Bu ya? Masa saya Bu, ya. Dan awal itu kan, pantasan namanya. iya. Pantasan. Tapi ketika saya kasih satu bibit, harga 1.000, seneng nggak? Senang. Nah, itulah makanya saya dengan metode itu dari bahasanya sedekah tadi muluk-muluk lah ya, bukan sedekah itu lah ya. Intinya dari awal saya ada tanaman yang saya bikin, ini saya berbagi itu. Berjalan. Termasuk yang di pekarangan ini. Iya, ini juga salah satu ya, ini apa yang bisa diambil sesuka hati, tapi dengan syarat gitu loh. Dengan syarat saya ada syarat tertentu yang ada. Akhirnya sampai 2015 itu saya sendiri. Sendiri? Iya. Kemana-mana? Bibitnya dari sendiri. Nah, Produksi sendiri. iya. Juga beli sendiri. Kalau saya contohnya tadi yang lomba-lomba saya dapat ya akhirnya alokasikan untuk bibit dan sebagainya. Kalau saya jadi narasumber juga buat ini. Kalau udah pesangin misalnya Disisihkan. iya, Bagian ada disisihkan untuk betul. pembelian. Iya, rapat gitu ya. Rapat kan ada sangu ya. Buat beli bibit juga. Berarti kalau dapat rapat nggak rapat-rapat ya, tapi tetap disisihkan. Harus, itu wajib. itu prinsipku ya, prinsip wajib itu wajib. Jadi jangan heran kalau saya minta ini Mas Budi jaluk duitnya, jangan heran karena apa? Untung ada yang minta untuk sedekah loh ya. Ini boleh dikorek nggak? Iya. Istri gimana tanggapannya? Kok aktivitasnya kayak gini terus misalkan? Oh ya, alhamdulillah sampai sekarang istrinya luar biasa. Luar biasa Pak, luar biasa. Luar biasa kan lo? Enggak ngeluh. Budi sampai saya bertahan. Alhamdulillah ada saja. Kalau kita untuk berbaik kepada bumi, kepada orang lain, pasti yang mau usahakan. Min haitsu Apa itu la bahasanya itu ngerti ya? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Ya bahasanya sekilo asin tetap jalan gitu. Tapi ada spesifikasi jenis bibit yang disalurkan nggak sih? Artinya maksudnya dengan Banyumas ini kan luas ya. Ya. Ada yang memang dataran tinggi, dataran bawah. Ini jenis bibitnya juga disesuaikan atau bagaimana? Harus sesuaikan. Misalkan ada bibit yang produktif, misalnya buah atau mungkin untuk daerah tangkapan air ya, yang sifatnya untuk konservasi dan sebagainya, itu beda-beda. Misalnya untuk sumber mata air, untuk misalnya di kota, itu beda-beda. Beda tanamannya. Beda tanamannya. Kalau di kota apa misalkan? Kadang dia ada kebutuhan sana, misal kebutuhan contohnya ya salah, misalnya ada mungkin tanaman yang kayak bunga atau mungkin tapi nilainya estetik yang bagus, atau tanaman langka juga banyak yang minta dari kota juga, karena untuk koleksi ini loh ternyata edukasi dan sebagainya. Minta bukan beli. Saya kadang-kadang menawarkan. Saya menawarkan, makanya ada program dulu hijau kotaku, saya udah jalan duluan. Gitu. Terus nempel, biasanya saya nempel ke sekolah di kota atau mungkin pencinta alam yang ada di kota bergerak gitu. Ada komunitas sungai dan sebagainya di kota kan ada, saya masuk ke situ. Iya, terus kalau sendiri terus kan capek gitu ya. Ada nggak yang digandeng misalnya komunitas apa seperti apa bikin kayak tadi kan bikin LMDH misalkan ya. Apa menumbuhkan adanya LMDH terus apa gandeng siapa lagi biasanya? Kalau semuanya mandiri kan ya mungkin Mas Kusno nggak masalah ya, tapi kalau bagi orang-orang yang lain kan gelem temen gelem temen ya, maunya gitu ya. Kok maunya gitu. Ya. Banyak. Jadi kebetulan malah justru teman-teman ormas lah ya, atau mungkin kelompok-kelompok komunitas itu banyak yang gandeng saya, dan justru mereka kepengen edukasi dan bagaimana untuk menggerakkan suatu kegiatan yang bermanfaat di sekitar kita gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang kecil sampai orang besar, PKK sampai kayak Karang Taruna, kayak komunitas, ada LSM pun banyak. Saya support. Nah, makanya tadi
2015 sendiri itu udah banyak yang protes banyak. Mas Kusuk, kenapa bibitnya dari sendiri? Saya ikut dong loh. Itu mulai teriak-teriak loh 2000. Semua protes. Kenapa? Apa? Saya nggak bisa ikut gitu loh. Oh. Makanya 2015 saya baru open donasi yang namanya akhirnya Bang Pohon itu sendiri. Akhirnya baru bisa masuk. Saya ikutlah satu pohon itu loh. Bang Pohon itu apa? Orang ngasih duit apa orang ngasih pohon? Ada duit, ada yang pohon. Ada duit. Terus pohon bangnya di mana? Sini, ada sini. Pertama saya di sini ada. Ini 2015 saya bikin di sini. Yang tadi yang lanjutnya 2023 kan di Gumelar itu akhirnya kan ya. Ternyata ini efektif sekali. Karena teman-teman dari luar teman yang dari luar Jawa dan juga dari teman-teman di Purwokerto juga. Kayak Mas Santo kan juga pernah juga, ini Mas Budi kan pernah. Ya. Ini yang apa namanya kreatornya belum pernah kayak gitu ya. Tapi dampak dari masa kerja dengan gerakan ini seperti apa? Artinya gini, ketika dengan satu komunitas atau yang satu frekuensi otomatis punya gairah yang sama. Nah, ketika Mas Kusno menyalurkan bibit ke masyarakat, user langsung nah, sejauh ini kan sudah banyak sekali bibit-bibit yang diberikan. Nah, ada perubahan pola ini apa enggak di masa sendiri ketika setelah menerima, terus mereka juga akhirnya rasa penting tentang pola pikir mungkin. Itu ada. Contohnya saya sampaikan ketika kita beli buah, bijinya jangan dibuang. Ya. Nanti disemai sendiri lah sekitarnya. Kalau ada butuh, kasihkan. Itu cukup banyak. Makanya saya kan misalnya memberi stimulan saja. Makanya kalau kita kegiatan paling ngasih bibit, ya contohnya sekarang ulang tahun kemerdekaan ya 80 kan udah lama ya. Saya cuma stimulan saja. Nggak banyak, makanya jarang saya ngasih uang pohon ribbon enggak. Paling ratusan, 50, kadang juga 2, kadang 1. Oh iya, ternyata ini loh ya. Ternyata buah ini bagus ya. Akhirnya mereka kalau ada buah, bijinya disimpan untuk ditanam. Saya misinya salah satu untuk bisa menumbuhkan mereka memanfaatkan yang enggak, mungkin nggak manfaat ya. Mungkin biji dibuang aja dah, tapi enggak. Biasanya seperti itu ya. Hanya dimakan buahnya, biji dibuang, tapi ini karena mungkin dapat edukasi, artinya mereka bisa memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya biasa. Iya. Makanya di kota pernah saya ada media, kan ada polybag tuh ya, plastik yang gede ya. Mereka enggak, akhirnya apa? Bekas-bekas botol ya, bekas plastik yang minyak itu ditaruh ya apa namanya? Tanah ya, media, bijinya taruh situ. Ada, fotonya masih ada. Itu sampai ratusan dari kegiatan itu di kota. Kalau dampak untuk Mas Kusno sendiri seperti apa? Asik loh, kemana-mana banyak teman. Terus gimana ya? Akhirnya apa? Mendapat julukan manusia pohon juga kadang-kadang saya. Ya apa yang manusia pohon? Mas Kusno si manusia pohon tadi. Iya, asik banget itu. Makanya udah apa nih loh. Itu yang pertama kali ngomong manusia pohon siapa? Udah banyak. Nggak tahu, lupa udah lama banget. Lama banget. Apa karena mungkin punya keahlian naik tanjak itu? Bisa aja. Apa mungkin medsosnya isinya pohon lagi terus ya? Manusia pohon. Manusia pohon, luar biasa. Terus ini masalah di Banyumas itu seperti apa kira-kira soal lingkungan? Kira-kira yang sekarang dirasakan, misalkan kalau Batu Raden kan, kalau Kedung Banteng alih fungsi lahan mungkin. Alih fungsi lahan apa-apa misalkan yang terkait daerah tangkapan air ini terancam nggak kalau sekarang? Kedung Banteng sendiri kayaknya saya belum melihat secara inilah landscape alamnya gitu. Ya, masih anu lah ya. Jadi kalaupun ada orang luar Kedung Banteng yang beli di sini pun masih pakai rambu-rambu lah. Contohnya misalnya beli tanah 200 meter, enggak semuanya dijadikan rumah bangunan. Ya, karena kan harus ada spek untuk ini kan. Ya kayak apa ya, ini mungkin persoalan yang sudah agak lampau. Contohnya pas waktu pembangunan tenaga listrik panas bumi, itu kan memang banyak sekali pro dan kontra. Kalau dari sisi pemerintahan ya investasi untuk meningkatkan energi, pertumbuhan ekonomi
ekonomi suatu daerah. Tapi dari kacamata pegiat lingkungan dan lain-lain juga pasti ini akan ada kerusakan lingkungan yang sangat parah. Buktinya memang sampai sekarang ini kan tidak berlanjut. Tapi dampaknya kan dalam kerusakan lingkungan seperti ini, sikap dari kayak pegiat konservasi lingkungan itu bagaimana, terus kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap bisa sama-sama menjaga yang sudah seperti itu. Waktu itu ada cerita, hanya mungkin ya. Ini ceritanya malah ngayaworo gitu. Itu ramainya itu saya sana sendiri ke lokasi. Jadi intinya apa? Lewat mana? Sini. Lewat sana, lewat Cilongok. iya kan apa Brebes ke atas itu loh. Iya. Kali gua. Iya. Ke sana terus ceritanya gimana? Ya pendiat aja, karena kan ramainya di sekitar kita ya. Yang pendiat aslinya kayak apa sebenarnya? Makanya saya ya diinterogasi juga dari keamanan sana ya. Nah, aku kan kadang gua pengennya ngerti apa sih aslinya sebenarnya. Oh, begitu loh. Terus apa yang dilihat? Ya lihat, kan bikin jalannya ini ya, terus ini sebagainya. Terus saya juga akhirnya lihat, iya, ini adalah kepentingan negara atau kepentingan apa ya jelas. Tapi secara ini juga saya nggak ikut terlibat di situ lah ya. Intinya apa? Saya kasih rambu-rambu aja. Intinya apa? Rambu-rambu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Aturannya nggak ngerti, yang bikin siapa nggak ngerti. Yang penting aturan yang ada gitu loh ya. Yang penting intinya ya, aturan yang ada. Karena kalau saya nggak melawannya, emang saya siapa? Mendewakan LSM bukan, sendiri. Tapi alhamdulillah mereka luar biasa. Saya Mas Kusno. Akhirnya alhamdulillah mereka respon juga, akhirnya pada kesini juga. Iya. Mereka siapa? Ya dari pelaksana sana. Tapi terlepas dari artinya, oke lah mereka punya hitung-hitungan sendiri. Cuman dari kacamata Mas Kusno sendiri dengan melihat seperti itu, apakah ada keprihatinan atau bagaimana ini untuk pembelajaran ke depan mungkin ketika nanti ada hal-hal yang mungkin atas nama investasi, jadi ada semacam perimbangan ketika membuat sebuah kebijakan atau sebuah hal yang memang bisa berpengaruh dengan lingkungan. Ya, apalagi kalau atas nama proyek strategis nasional. Wah, asik banget ya, ngeri kan ya. Iya. Keterlibatan masyarakat itu harus. Jadi istilah bahasa masyarakat aja ujug-ujug gitu ya. Sosialisasi penting, tapi kayak apa sosialisasinya? Itu harus merangkul sekitarnya. Misalnya kita membangun bangunan di sini ya, sekitarnya dampaknya gimana sih gitu? Efeknya apa sih? Itu yang harus diutamakan dulu. Terkadang misalnya kan ya, saya ada ikut sosialisasi di desa Keranggan misalnya ya, saya gitu ya, kan dalam sini. Tapi kan saya belum tentu yang ikut sosialisasi akan menyampaikan kepada masyarakat sekitar kan. Ini kadang-kadang yang diundang siapa? Apa itu orang mau bisa menyampaikan hasil sosialisasi atau enggak? Ketika saya udah oke, tapi ternyata yang enggak menyampaikan kepada sekitar masyarakat kita, ya sama aja nggak sampai ya. Nggak sampai. Ini makanya ketika ada penyampaian kebijakan harus sampai kepada masyarakat sekitar loh. Ini yang penting itu. Makanya apa? Saya sering cerita-cerita sama teman-teman, ya ayolah bareng-bareng. Karena apa? Dampaknya bukan saya, tapi saya, sekitarnya, dan anak turunan kita gitu loh. Ini yang penting gitu kan ya. Oke lah, udah mencapai penyampaian kepada masyarakat sudah sekian tempat, sekian orang. Tapi orang-orang yang diundang itu menyampaikan atau enggak gitu loh. Yang sering terjadi kan seperti itu. Kalau permasalahan perkotaan, lingkungan perkotaan itu apa kira-kira kalau sekarang? Apa nggak hanya kota mungkin ya? Kalau sekarang kan permasalahan lingkungan nggak hanya di kota, di desa sama. Ya itu yang sama apa yang mungkin treatment atau penanganannya seperti apa? Sampah paling sampah paling. Kenapa sampah? Terus sampai desa sama dengan kota sekarang. Buang sampah ya di kali gitu loh. Buang sampah di kali. Itu banyak gitu ya. Terus sudah ada misalnya ada KSM, kadang-kadang buang di tempat yang buang semestinya. Makanya saya pernah menyampaikan ketika saya aktif di sampah harus dikelola dari rumah tangga masing-masing gitu loh ya.
Kalau dari ibu-ibunya udah memilah antara sama organik dan organik, itu sebenarnya beres permasalahan itu. Terus kalau sudah dipilih diapain? Ya, intinya kan kalau ada misalnya kita misal semacam desa atau gerumul ya, kan ada sekarang ada kebijakan untuk bank sampah kan ya. Iya. Dan itu ada anggarannya. Lah itu yang non organik itu yang di apa namanya dikelola itu kan ya. Kalau yang organik itu kan bisa sendiri. Kalau di desa bisa tapi bikin luang kan ya. Lubang. Lubang, ya bahasanya luang, bahasa nggonku luang Ya, 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 lubang ya. lo ya. Kalau enggak kan bisa ditempatkan tempat yang apa namanya untuk apa untuk composting kan ya, Composting. kompos itu loh. Kalaupun misalnya enggak rumahnya enggak cukup utuh gitu kan bisa langsung dipilah di bank sampah itu sendiri. Inilah apa namanya yang organik dan organik. Jadi apa enak kan? Jadi pengelolaan enak. Nah, sekarang enggak beberapa KSM dan atau mungkin bank sampah masih campur aduk. Artinya KSM itu langsung belum ada pilihan gitu ya? Iya, banyak seperti itu. Kan kasihan orang yang pengelola dari KSM atau mungkin bank sampah. Apa mungkin solusi mungkin tawar kalau konsepnya Mas Kusno agar masyarakat itu mungkin ibu-ibu bahkan mungkin ya, Iya. sebagai tanda kutip produsen sampah. Iya, utama. Itu Iya. apa yang untuk mengedukasi mereka itu lewat mana sih misalkan? Gimana ya, sebolak-balik sudah Apa lewat desa, apa lewat Pak Kiai? harus turun tangan semuanya. Dari apa namanya dai-dai pun harus ikut menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah, membuang sampah kan. Jadi kebersihan sebagian dari apa iman itu jadi ya benar aku orang ngerti lah ya, jelas kebersihan itu penting sekali. Terus dari sekolah pun harus disampaikan juga, dari semua lini lah. Berarti orang yang dipercaya masyarakat itu siapa itu yang harus menyampaikan gitu ya? Orang itu juga, tapi lembaga juga harus ada. Lembaga harus ada. Contoh sekolah, PKK, atau mungkin pondok pesantren, atau mungkin apa namanya lah majelis taklim sebagainya, atau mungkin ormas sebagainya, itu harus bergerak semuanya. Kalau misalnya mengandalkan bank sampah atau KSM, nggak bisa karena mereka pengelola. KSM itu lebih teknis ya, Iya, dia pengelolanya. bukan sosialisator Bukan, gitu ya. bukan, itu loh. Ini Ini memang pernah mengedukasi ke sana. sudah. Apa enggak enggak kesulitan karena penamaan manusia pohon kok mengedukasi sampah. Oh iya, asik ya. Tadi nyampaikan apa hubungannya manusia pohon dengan sampah itu ya? Iya. Karena gini, konservasi menurut ilmu-ilmu yang udah mendefinisikan ya. Konservasi ada satu perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Perlindungan salah satunya perlindungan hutan, tentang sungai, tentang air dan sebagainya, laut dan sebagainya. Kan di situ ada sampah di situ. Konservasi juga ada sampah bagian dari hal itu, lingkungan. Makanya sampah kan saya cukup lama sekali untuk mengedukasi kalau sampai dari pos PAUD sampai perguruan tinggi sering itu loh ya. Itu makanya penting banget sebenarnya. Kalau di Joroyoro ya sampahnya banyak, apalagi yang pada di gunung-gunung banyak, itu kan berbahaya banget. Makanya kuncinya benar sampah untuk dikelola dengan baik. Banyumas sebenarnya sudah cukup banyak untuk mengedukasi dan program-program itu ya. Tapi kan masih tetap perkembangan zaman ya, kan nggak mampu kalau ada keswadayaan masyarakat. Karena di konservasi peran masyarakat itu penting sekali, bukan dari lembaga pemerintahan saja. Tapi di situ ada masyarakat harus berperan juga dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Makanya salah satu menurut saya dengan mau sendiri tuh ya, dengan sendiri ya kita harus bergerak ke situ. Aku sih siapa? Ya aku masyarakat gitu loh ya. Tapi intinya apa? Ya bareng-bareng lah ya, bareng-bareng karena kepentingan kita bukan kepentingan siapa. Itu sampah masuk sungai akan berbahaya banget itu loh ya. Apalagi misalnya kita sampah langsung ditanam di pekarangan, itu kan akan mempengaruhi tumbuh pohon juga kan. Tapi kalau itu sama organik ya malah subur. Ya iya, kalau sama, makanya tadi udah pemilahan organik kan organik loh itu kan. Kalau mata air itu memang bisa hilang gitu. Bisa hilang. Hilangnya kenapa? Ya daerah tangkapan air seiring dengan pemanasan global juga pengaruh. Berarti kalau air itu kan misalkan ada sumbernya gitu ya. Ya. Itu sumbernya memang dari pohon apa dari
memang di situ ada air apa seperti apa? Sejelas ada tangkapan air ya. Misalkan dari gunung ada tangkapan air ya. Misalnya ada dataran yang misalnya kayak Subdas ya, itu ada. Tapi kalau di situnya pohonnya jarang, berarti kan langsung belandang banyune gitu ya, lari terus kan. Enggak ditahan di mana di pohon-pohon itu apanya akar-akarnya itu. Akarnya. Makanya pentingnya pohon di situ. Juga ada pohon memang ada yang bisa menahan apa air itu loh ya. Contoh, Ya misalnya kayak pule atau mungkin beringin atau mungkin aren. pakis-pakisan aren. Pakis. Pakis Oh, luar pakis biasa. itu luar biasa. Itu apa namanya akar pakisnya kan luar biasa itu kan. Berarti bisa dikatakan tak ada pohon, tak ada air, bisa dikatakan. Bisa jadi banget. Bisa dibuktikan. Tapi perlu dipertanyakan lagi Ah. karena apa ya ketika ada pohon ada air, tapi mengapa di Banyumas tetap ada krisis air bersih? Artinya kemarin data dari BPBD sendiri ada sekitar 81 desa yang setiap memasuki kemarau itu kekeringan di 15 kecamatan. Artinya ketika gerakan ini masif dengan pola tanaman-tanaman keras atau tanaman yang Konservasi. sama, barangkali ke depan tidak ada Krisis. kasus krisis air bersih. Tapi sekarang ini masih, bahkan ketika kondisi sekarang meskipun tidak menentu ada hujan, mereka pun sudah merasakan ada kekurangan air bersih. Nah, ini persoalannya itu apa sih sebetulnya? Kondisi ekologis itu kan mungkin tanahnya apa datar sebagainya kan ya. Iya. Kan ada beberapa daerah yang tanahnya datar, nggak ada bukitnya itu kan ya. Iya. Itu sumber airnya dari mana? Rata-rata sumber air kan mungkin harus ngebor ke dalam kan. Kalau yang tanahnya rata desa itu kan harus ngebor kan. Jadi air tanah sana harus diambil kan. Iya. Makanya kan rata-rata misalnya ada sumber mata air pasti ada bukitnya atau ada daerah resapan yang sebenarnya terjadi di Banyumas. Ada beberapa desa yang biasanya hamparannya rata terus ya. Itu kan pasti harus ngambil air dari, kalau nggak dari air tanah, dari tempat yang lain kan seperti itu. Tapi kan ada semacam kayak istilah menabung air lah. Ini apa jadi sebuah solusi apa enggak sih? Terus bagaimana masyarakat sekarang ini apa menilai itu? Saya ingat waktu bapak saya masih ada ya dulu, itu bikin bak gede banget ya. Bak gede banget, apa tempat air, tandun air ya gede banget untuk apa, untuk kalau hujan lah ya. Kalau istilah nabung air, nabungnya di mana? Ini di tanah. Di tanah. Kalau di bank berarti Beda ya. Beda. Nabung duit. Ya nabung, ya nabung. Ya itu contohnya ya, tadi. artinya maksudnya nabung air ini kan bisa dari mana-mana ya. Ya. Artinya ketika memasuki air hujan, Ya. kita bisa mengalihkan membuat suatu resapan dan lain sebagainya yang mana akhirnya jadi sumur itu tetap ada ketika ya ini kan jadi tabungan air. Karena beberapa referensi yang ada kan memang seperti itu pembuatan, bahkan kayak biopori sekali juga kan menjadi sumber tabungan air. Iya. Cuman memang di situ nggak ada depositonya. Iya. Kan oke lah, mungkin ada sumur resapan atau tabungan air dan sebagainya, apapun bentuknya ya. Kalau tanahnya tadi ya, tanahnya desa itu rata lah ya. Dan situ kondisi tanahnya seperti apa? Apakah itu di bawah ada semacam batu cadas yang bisa menahan, atau mungkin apa tanah bebatuan, itu kan berpengaruh. Oh, banyak faktor ya. Banyak faktor. Soal penyimpanan air Iya, banyak faktor. Ya. Makanya dulu zaman dulu ya, sebelum lahir itu kan dulu ada memang bikin bak di bawah di tanah ada. Itu untuk kebutuhan. Kalau ya misalnya sekarang oke lah, tadi yang disampaikan nabung air itu ya kayak biopori dan sebagainya, itu memang penting sekali ya. Tapi lihat kondisi ekologis itu sendiri, nggak bisa. Tidak semua jenis kontur tanah itu masuk. Iya, makanya untuk lingkungan adalah bukan lokal, lingkungan adalah untuk bersama. Kalau misalnya daerah yang punya tanah yang datar, ya misalnya tetangganya kok daerahnya ada bukit, ya bareng-bareng lah ngerawat bukit itu biar nanti kalau ada air ambil dari situ ya. Sekarang kan belum ada kesadaran untuk ini. Misalnya kayak yang Mas Puji datarannya rendah,
sumber air nggak ada ya. Ya ayo ikut ke tempat saya untuk menyelamatkan mata air di sini, nanti bisa ngambil air pump mas mereka dari tempat saya gitu loh. Harus sekarang nggak? Ya, artinya misalkan Purwokerto, Ya. sumber airnya dari wilayah Kedung Bandeng, Batu Reten, Ya. Sumbang misalkan. Ya, Itu harusnya orang Purwokerto juga harus peduli dengan wilayah sini kan gitu ya. harus wajib. Jangan saya pernah ngomong, jangan orang-orang yang pinggir hutan aja tetap kehidupannya seperti itu, tapi kontribusi airnya terus berjalan. Walaupun memang alam seperti itu, tapi ya mbok yo ngerti loh ya gitu. Mereka yang di pinggir hutan itu orang-orang biasa yang notabene ya saya sampaikan. Orang sekolah gratis, tapi yang dari di pinggir hutan itu harus jalan transport cukup banyak. Tapi di kota nggak pakai transport. Ya iya mbok iyo di sana untuk pemberdayaan atau mungkin tanaman apa atau mungkin kegiatan ekonomi apa. Ya mbok ayo bareng-bareng untuk di wilayah kadang Gunung Selamet bagian selatan utama yang diberi seperti itu. Jadi pemberdayaan bukan hanya itu saja. Otomatis apa? Itu kan sudah otomatis. Memang gunungnya di sini ya bukan urusan saya. Pernah ada yang bilang begitu. Itu untuk mata air yang di ukuran saya Pak itu loh. Pernah ada. Biarin gitu ya. Iya biarin aja. Pernah ada yang teman yang di kota seperti itu. Saya, waduh ini orang. Ya saya langsung blokir nomor HP-nya itu loh. Kenapa? Dia nggak peduli asli saya blokir. Blokir. Nah, kita bareng-bareng kenapa sih ya? Artinya nggak bisa parsial ya. Iya. Cuma di sini petak sini gitu ya. Tapi persoalan air itu persoalan bersama. Iya. Oke. Mungkin pesan terakhir ya. Bukan terakhir ya, mungkin pesan bukan terakhir ya. Kalau terakhir bahaya nih. Ya, ada sisi berikutnya ya. Iya. Pesan untuk sedulur-sedulur Suara Merdeka terkait lingkungan seperti apa? Untuk ini ya, nanti bisa ditambahkan lagi sama Mas Puji dan sebagainya. Ya, untuk permasalahan lingkungan, permasalahan bersama. Kalau kita bermain melestarikan lingkungan di sekitar kita, bukan bermamat di tempat saya stok, tapi bermasalah global kan ya. Kenapa? Pengaruh lingkungan itu banyak banget faktornya. Makanya kita jangan mengabaikan tentang lingkungan. Wabil khusus contohnya saya yang dikatakan manis pohon, saya senangnya main pohon itu ya. Nah kenapa nggak senang itu? Kenapa hanya Rp5.000 kok sangat susah? Kenapa beli misalnya kayak maaf ini yang kreator itu ya beli pulsa 10.000 atau jasa 10.000. Kenapa buat saya untuk beli pohon? Kenapa enggak seperti itu gitu ya? Maksud ya? Jadi intinya apa? Sayang kalau kenapa saya udah buka 3 bank pohon, kenapa enggak pada ke situ gitu ya? Bank pohon pertama di sini, bank pohon yang di Gumelar, bank pohon ketiga yang di Cilongok. Ini ada kecamatan Jatirawang lagi minta untuk bikin bank pohon juga. Siap. Satu, keduanya apa? Ketika pohon itu dibeli dari masyarakat penangkar bibit, dia akan menumbuhkan ekonomi mereka penangkar bibit yang mau menangkar. Efeknya banyak sekali. Hanya 10.000 tapi efeknya luar biasa. Berefek lingkungan, sedekah, juga untuk global itu loh ya. Jadi kita bareng-bareng lah untuk lingkungan, untuk saya mudah-mudahan ada yang bilang jangan sampai pensiun untuk pergerakan seperti ini. Dan untuk kader saya cukup banyak sekali, setiap provinsi ada semuanya. Harapan yang belum merasa belum dicapai sama ini ke depan seperti apa? Ucapai banyak mas, misalnya transportasi cita-cita. Saya kepengen punya mobil yang belakangnya itu ada baknya untuk bawa pohon, untuk jalan-jalan, untuk mengedukasi dan memberi pohon itu cita saya seperti itu. Sampai sekarang nggak ada. Kalau ada pemerintah ngasih hibah misalnya. Hibah tanpa syarat. Oh mau banget ya. Ke bupati misalnya, ke presiden, ke bisa gubernur. Bisa. Jangan biarkan loh, bingung HP aja udah rusak. motor kadang-kadang pinjam satu untuk rebutan sama anak. Tapi pergerakan ini masih panjang. Kita edukasi terus. Makanya terima kasih sama Suara Merdeka ya. Suara Merdeka dari awal, dari tahun 2008 kalau nggak salah ya, selalu mengekspos saya. Terima kasih banget Suara Merdeka ya. Sampai sekarang saya kumpulkan clipping dari Suara Merdeka. Nanti akan semacam gelar clipping tentang lingkungan itu pengen seperti itu. Mohon dukungannya ya nanti di sini Bang. Siap. Nah, ini juga lahan segini saya kepengen arboretum apa ya? Laboratorium. Arboretum apa? Iya, tempat-tempat untuk tanaman-tanaman yang langka seperti ini kan ada. Ini dia orang bisa edukasi. Ini loh bulu, ini loh pule, ini loh wit karet, ini loh wit apa itu loh. Tapi lebih ke tanaman keras.
Ya enggak, ada buah juga. Ini kan ada ketahanan pangan juga, ada singkong juga kan. Ini singkong ini. Ya ini singkong ada, ini kan hasil kebun. Ketahanan pangan saya dukung pertama. Makanya untuk tahun ini saya konservasi berbasis ekonomi yang saya tonjolkan dan menyatu dengan alam itu. Itu Cukup, mungkin Mas Puji. Apa mau ada yang dikurangi? ada yang kurangi, tambah. Luar biasa. Cukup ya? Cukup ya. Dicukupkan. Dicukupkan. Nanti untuk berikutnya yang lebih seru ya, lagi. lebih seru, lebih teknis mungkin ya Mas Lebih Puji ya, teknis, terkait Iya. proses pendampingan, proses pemberdayaannya seperti apa, gambarannya dan Iya. sebagainya. Iya. Biar nggak hanya Mas Kusno satu ya, Iya. nanti tapi nggak tergantikan, ada yang lain. Gitu. Iya. Harus. Biar ada banyak manusia pohon. Iya. Iya. Mungkin itu silakan Mas Puji mau closing Oh, ini statement. closingnya ini Closing. Mas Kusno. Closing. Iya, quote hari ini, quote hari ini apa misalkan. Jangan biarkan bumi ini rusak Terus dengan menanam pohon cukup murah dan jangan buang sampah sembarangan. Kelola sampah di rumah masing-masing. yes. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan ditutup Mas Puji. Ya, terima kasih ya sedulur-sedulur, untuk kali ini kita cukupkan. Sampai ketemu di podcast atau bincang-bincang Ndopok ya. Ndopok ya. Ndopok dengan tokoh-tokoh inspirasi. Sekarang ada manusia pohon, besok ada manusia apa lagi gitu ya. Nanti bisa ditonton lagi. Terima kasih, semoga menginspirasi, bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara Merdeka.